Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 6 orang, saya sendiri, Kunurulita, kemudian teman-teman yang lain ada Intan Agustin, ada Uswatun Hasanah, ada Rizky Putra Pratama Wijaya, ada M.A. Bina Anggara, dan yang terakhir ada Adi Eka Tinara. Di sini kami akan membahas analisa mengenai sistem informasi manajemen digital pada platform Shopee. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi pada hari ini, saya akan memberikan sedikit latar belakang atau gambaran daripada platform Shopee ini. Shopee ini didirikan pertama kali di bawah naungan SEA Group Singapura, di mana pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Kemudian aplikasi Shopee ini diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 ke berbagai negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan termasuk negara Indonesia. Di Indonesia ini aplikasi Shopee berada di bawah naungan PT International Shopee Indonesia yang mulai eksis sejak tahun 2015, dan saat itu belum banyak marketplace yang ada di Indonesia. Pada waktu itu Shopee meluncur sebagai marketplace consumer to consumer atau C2C. Kemudian dalam perkembangannya mereka telah beralih model bisnis menjadi hybrid C2C dan business to consumer atau B2C sejak diluncurkannya Shopee Mall, di mana Shopee Mall ini merupakan platform toko online untuk brand atau toko-toko ternama. Shopee memiliki visi yaitu menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia, dan misinya yaitu mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Oke, baik teman-teman, kita akan membahas beberapa topik mengenai analisa kita hari ini untuk platform daripada Shopee yang dari teman-teman juga sudah menggunakan, baik sering atau enggaknya, tapi sudah menggunakan aplikasi yang saat ini tergolong hit di Indonesia, di mana Shopee ini merupakan salah satu platform yang memiliki jumlah tingkat kunjungan yang tertinggi. Berdasarkan data Singweb, tingkat kunjungan Shopee selama Agustus 2021 mencatatkan platform ini memiliki 26,92 juta pengguna aplikasi aktif harian atau Unique Daily Active User atau DAU yang mengakses dari perangkat mobile Android di Indonesia. Jadi Shopee ini merupakan platform dagang elektronik yang masih mencatat posisi teratas sebagai aplikasi belanja daring yang saat ini ramai digunakan khususnya oleh masyarakat Indonesia. Baik teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan daripada Shopee di Indonesia saat ini. Untuk yang pertama, menurut teman-teman bagaimana perkembangan Shopee pada dunia e-commerce yang ada di Indonesia, yang merupakan salah satu platform teratas yang banyak diakses oleh banyak orang. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang perkembangan Shopee yang ada di Indonesia saat ini.
situs yang paling banyak di Indonesia saja itu ya. Dan menurut saya perkembangan ini tuh cukup sangat pesat dan meningkat. Karena apalagi terdapat beberapa fitur yang ada di Shopee yang sangat mendukung dan membuat semua pengunjung Shopee itu bisa tergiur gitu. Itu sih kalau menurut pendapat saya. Oke, jadi fitur-fitur yang sangat beraneka macam ini merupakan salah satu hal yang membuat Shopee ini menjadi salah satu platform yang terlaris di Indonesia. Oke, selanjutnya kepada Mas Rizky, boleh diberikan pendapatnya? Ya, Shopee sebagai salah satu e-commerce terbesar di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Apalagi di masa pandemi saat ini, tentu perilaku konsumen sudah berubah, khususnya dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari. Saat ini masyarakat lebih sering menggunakan e-commerce untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Sehingga hal tersebut membuat Shopee terus meningkatkan berbagai fitur yang ada. Salah satunya adalah fitur Shopee Food. Selain itu, Shopee juga terdapat layanan membayar via transfer ataupun COD. Shopee saat ini juga telah menyediakan layanan terbaru yaitu Shopee Pay Later. Hal tersebut dilakukan Shopee guna bersaing dengan e-commerce yang lain agar Shopee terus berkembang dan lebih maju daripada pesaingnya. Ya, menurut pendapat saya itu. Oke, bisa dilanjut untuk Mas Acep untuk berpendapat mengenai perkembangan Shopee di Indonesia saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengeran ya? Iya, Mas. Jelas. Ya. Untuk perkembangan Shopee di Indonesia untuk saat ini ya sangat lancar ya. Nggak ada hambatan ya. Dikarenakan itu tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman lainnya karena berbagai fitur dan promo-promo yang ada dan banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan karena sudah disebutkan semua tadi. Jadi menurut saya ya sangat baik dan membantu sekali untuk warga negara Indonesia pada sistem digital saat ini. Menurut saya gitu sih. Pokoknya lancar lah. Terima kasih untuk pendapatnya, dan untuk yang terakhir menurut Mas Adi bagaimana tanggapannya terkait perkembangan aplikasi Shopee ini di Indonesia? Shopee memiliki sistem informasi yang memungkinkan seluruh pihak ikut berperan aktif dalam proses bisnisnya. Selain memiliki sistem informasi yang baik, Shopee juga terus meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan terus berinovasi sehingga aplikasinya terus berkembang menyesuaikan tren di masyarakat. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita ambil contoh dua aja ya dari teman-teman. Apa sih alasan kalian menggunakan aplikasi Shopee sebagai platform untuk bertransaksi secara digital? Karena sekarang banyak sekali platform-platform lainnya seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lain sebagainya dengan berbagai fitur dan juga promonya. Mengapa kalian menggunakan aplikasi Shopee ini untuk dalam bertransaksi secara digital? Dari Mas Rizky bisa mengutarakan pendapatnya? Ya, alasan saya menggunakan Shopee karena salah satunya adalah banyak pilihan produk yang tersedia. Selain itu juga sering mendapatkan promo, terdapat banyak fitur yang ada di Shopee, salah satunya fitur chat dengan penjual. Selain itu, flash sale juga membuat salah satu hal yang
membuat saya tertarik untuk menggunakan Shopee. Harga juga relatif lebih murah daripada e-commerce yang lain. Serta metode pembayaran yang sangat beragam. Selain itu, Shopee juga sangat terjamin keamanannya karena uang yang kita bayarkan di Shopee tidak langsung diterima oleh penjual, melainkan ditahan oleh pihak Shopee terlebih dahulu. Jika barang sudah benar-benar kita terima, maka uang itu bisa masuk ke penjual. Ya, itu menurut pendapat saya. Oke, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa dari Mas Rizky. Boleh selanjutnya dari Mbak Uswatun. Apa sih alasan Mbak Uswatun memilih aplikasi Shopee untuk bertransaksi secara digital, di mana sekarang resiko kita bertransaksi digital itu kan lebih besar gitu ya. Alasan dari Mbak Uswatun memilih ini. Ya, alasan saya menggunakan Shopee dalam melakukan transaksi digital itu kurang lebih sama Mas Rizky. Dan terkadang biasanya di dalam fitur Shopee itu ada pembayaran yang bisa dibilang untuk memudahkan seseorang jika tidak memiliki m-banking atau ATM, yaitu dengan melakukan pembayaran di Indomaret atau Alfamart dengan nomor kode yang sudah diberikan oleh Shopee. Selain itu, dengan Shopee juga kita bisa untuk memilih lebih banyak barang dan terdapat banyak toko official yang insya Allah dijamin aslinya ya. Karena itu kan dari toko officialnya sendiri dan terdapat promo dan flash sale yang banyak juga. Saya kira seperti itu sih. Oke. Jadi flash sale dan juga sistem pembayaran yang sangat mudah, mengingat sekarang banyak pengguna Shopee tidak hanya di kalangan anak muda saja, tapi ada beberapa fitur pembayaran yang sangat mudah, seperti ada sekarang yaitu COD, jadi pembayaran bisa di tempat ketika barang sampai. Itu sangat customer dalam bertransaksi meskipun secara digital. Oke, untuk selanjutnya yaitu strategi. Menurut kalian strategi apa sih yang dilakukan oleh pihak Shopee agar bisa berkembang dan saat ini bersaing di dunia digital marketing di Indonesia khususnya? Jadi boleh dari teman-teman nanti mengutarakan salah satu aja contoh strategi yang dilakukan oleh pihak Shopee. Bisa dimulai dari Mas Adi. Halo? Iya. Ya, salah satu strategi yang dilakukan oleh Shopee dalam bersaing di dunia digital saat ini menurut saya itu adalah yaitu tadi seperti yang sudah disebutkan, dengan melakukannya flash sale apalagi di hari-hari tertentu dan melakukan banyak promo di produk yang dijual di platform itu yang membuat aplikasi tersebut menjadi semakin menarik dan diminati dikarenakan oleh itu tadi banyaknya promo. Jadi dengan melakukan itu Shopee mampu bersaing di pasar digital saat ini. Menurut saya sih itu. Mungkin ada teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan, silahkan. Oke. Selanjutnya dari Mas Rizky boleh memberikan pendapatnya terkait strategi dari pihak Shopee agar bisa bersaing di
dunia e-commerce saat ini? Ya, menurut saya strategi yang dilakukan pihak Shopee sehingga Shopee bisa berkembang dan bersaing di dunia digital marketing saat ini, yaitu salah satunya adalah Shopee menggunakan brand ambassador seperti Blackpink, Cristiano Ronaldo, dan almarhum Didi Kempot. Karena brand ambassador merupakan strategi yang sangat menjanjikan. Dengan adanya brand ambassador dapat mempengaruhi banyak orang dalam memakai produk itu ya, dan membuat perusahaan semakin terlihat terpercaya. Itu saja sih ya pendapat dari saya, strategi yang digunakan Shopee. Oke, terima kasih Mas Rizky untuk jawabannya. Boleh satu lagi dari Mas Adi bisa memberikan pendapatnya terkait strategi yang dilakukan oleh Shopee untuk mengembangkan aplikasinya. Menurut saya, strategi yang dilakukan Shopee ialah juga memfokuskan bisnis kepada pengguna mobile alias aplikasi ponsel. Brand ini lantas dikenal sebagai pelopor aktivitas belanja melalui ponsel. Strategi ini diterapkan berdasarkan riset dari eMarketer yang menyebutkan pengguna ponsel di Indonesia berkembang pesat dibanding negara lain di Asia Tenggara. Sesuai perkiraan, dari 200.000 pesanan setiap harinya, 90% diantaranya berasal dari aplikasi ponsel. Apa yang dilakukan Shopee adalah menggunakan informasi akurat sebagai landasan strategi bisnis sehingga tepat sasaran. Itu sih, Mbak. Oke, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu dari segi fitur dan juga layanan. Tadi kan di awal-awal sudah disinggung mengenai fitur dan juga layanan. Menurut teman-teman, apa sih kelebihan daripada Shopee ini dibandingkan dengan aplikasi platform lainnya gitu? Oke, boleh Mbak Intan bisa memberikan pendapatnya terkait hal ini? Ya, menurut pendapat saya, kelebihan fitur Shopee daripada aplikasi lainnya, yang pertama memiliki aplikasi yang mudah digunakan. Shopee sendiri memiliki fitur aplikasi yang dapat kalian download di Play Store melalui HP kalian. Kedua, cara pembayarannya pun beragam. Bisa melalui kartu kredit seperti transfer bank atau antar ATM, melalui Indomart, Alfamart, ShopeePay Later, dan lain-lain. Ketiga, selain dengan cara online, Shopee masih menyediakan layanan pembayaran dengan sistem COD atau cash on delivery. Tujuan ini untuk lebih memudahkan dalam melakukan pembayaran. Keempat, sering memberikan promo menarik. Dan yang terakhir, pembeli bisa mendapatkan uang. Biasanya layanan ini akan dipakai oleh seorang yang menjadi dropship-nya Shopee, yang maksudnya mereka akan mengambil barang dari Shopee dengan sistem dropshipper, lalu mereka akan menjual lagi di tempat yang bisa berbeda atau yang sama. Udah itu aja sih. Oke, satu lagi dari teman-teman terkait kelebihan daripada fitur atau layanan yang tersedia di Shopee daripada aplikasi yang lainnya. Boleh Mas Acep bisa menyampaikan pendapatnya? Iya. Untuk kelebihan dari Shopee dibanding dengan aplikasi e-commerce lainnya, yaitu bisa melakukan pembayaran pay later ya. Dikarenakan saat ini kan aplikasi-aplikasi seperti itu yang bisa melakukan pay later itu masih sedikit. Salah satunya yaitu Shopee. Jadi mungkin menurut saya kelebihan yang masih yang belum dilakukan oleh atau belum dimiliki oleh platform lain yaitu pay later-nya itu tadi. Jadi itu kan memudahkan orang-orang untuk beli dulu nanti baru bayarnya di kemudian hari. Itu menurut saya sih itu. Selebihnya sudah disebutkan tadi oleh Mbak Intan. Ya. Iya. Oke.
Terima kasih untuk jawaban dari Mas Acep dan juga Mbak Intan. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari sekian kita berbelanja atau bertransaksi pada Shopee, mungkin kita akan mengalami beberapa kendala seperti barang tidak cocok atau barang salah atau barang bahkan cacat, rusak dan lain sebagainya. Nah, dari pihak Shopee atau lainnya juga pasti menyediakan yang namanya fitur komplain, refund dan juga atau bahkan retur ganti barang gitu. Nah, di sini ada yang mungkin mengalami hal yang demikian dan boleh diceritakan untuk bagaimana prosedur atau langkah-langkah yang Anda lakukan ketika mengalami proses komplain tersebut. Baiklah, di sini yang sudah dibicarakan oleh Mbak Nurlita yang sudah mengalami, dan saya sendiri sudah mengalami hal tersebut, yaitu barang yang saya beli itu tidak tersedia. Jadi pihak penjual harus mengembalikan uang yang sudah saya bayarkan ke saya kembali. Nah, adapun fitur komplain yang dimana jika barang tidak cocok, kita bisa menghubungi penjual dengan chat pribadi di aplikasi Shopee-nya dan bertanya ataupun menanyakan bagaimana kok bisa barang yang sudah saya pesan kok tidak sesuai dengan yang datang. Dan di situ nanti pihak penjual bisa melakukan penukaran barang. Pihak pembeli bisa melakukan penukaran barang. Jikapun barang yang ditukarkan tidak ada, maka pembeli bisa menarik lagi uangnya. Seperti itu sih. Oke, terima kasih. Nanti akan saya tambahkan sedikit sebagai atau sudut pandang dari pihak penjual ya. Oke, untuk selanjutnya tadi masih bersambung ke pembahasan dari Mbak Uswatun terkait komplain pada saat bertransaksi di Shopee. Nah, di sini saya kebetulan admin yang juga menangani beberapa platform, salah satunya yaitu Shopee, di mana sebagai pihak penjual sama-sama diuntungkan dan memang banyak sekali tersedia beberapa fitur pelayanan terkait komplain. Jadi nanti ada beberapa pilihan, bisa refund dana ketika barang yang diterima rusak atau cacat bahkan atau tidak sesuai dengan pesanan. Jadi nanti pihak pembeli bisa mengajukan komplain. Nah, tetapi ada juga beberapa pembeli yang bisa mengajukan retur, artinya bisa ganti barang, entah ganti warna dan lain sebagainya, ataupun juga bisa dibatalkan dan barang dikembalikan oleh pihak penjual. Selain itu ada juga fitur refund dana yang dimana jumlah nominalnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan, jadi tidak sepenuhnya di refund tetapi ada beberapa nominal, misal contoh jumlah transaksinya ada 500.000. Nah, di sini ada seharusnya barang yang diterima itu cuma harga 450. Nah, 50.000 ini bisa diajukan komplain ke Shopee dan pihak pembeli bisa request untuk refund sejumlah 50. Nanti dari pihak penjual akan mengkonfirmasi atau meng-ACC dari komplain yang ada yang ditujukan oleh pihak pembeli. Oke, untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu terkait keuntungan atau ini yang pembahasan yang terakhir, yaitu menurut teman-teman pribadi
selama menggunakan platform Shopee ini, apa sih keuntungan yang teman-teman dapat dari ketika bertransaksi melalui platform daripada Shopee ini? Boleh dari Mbak Intan Agustin? Maaf, boleh diulangi lagi? Oke. Menurut Mbak Intan, apa sih menurut Mbak Intan pribadi yang Mbak Intan rasakan juga ketika bertransaksi di Shopee? Apa sih keuntungan yang Mbak Intan dapat ketika melakukan transaksi di Shopee? Keuntungan yang saya dapat pada saat transaksi online di Shopee itu apa ya, kayak misalkan saya mau beli barang tapi malas keluar, bisa pesennya melalui Shopee, lebih praktis juga sih. Terus kadang ya lihat barangnya juga itu real pick apa enggak. Kalau pas barangnya enggak real pick itu agak kecewa sih, tapi ya kan juga bisa ditukarkan kayak yang disampaikan tadi. Itu aja sih. Oke. Selanjutnya dari Mbak Uswatun, boleh menyampaikan pendapatnya terkait benefit atau keuntungan yang bisa dirasakan Mbak Uswatun selama bertransaksi di Shopee. Keuntungan yang selama saya lakukan bertransaksi di Shopee itu cukup banyak, yaitu dengan mendapatkan gratis ongkir yang bisa memudahkan saya juga gitu loh. Dan juga adanya cashback. Itu juga bisa dibilang bisa termasuk hal yang sangat menguntungkan, karena terkadang nggak semua orang bisa. Terus juga terdapat adanya layanan game yang dimana dalam fitur ini tuh menyediakan banyak pilihan game. Nah, setiap gamenya itu akan bisa kita mainkan dan terkadang bisa mendapatkan poin dan bisa ditukarkan untuk mendapatkan potongan harga pada saat berbelanja. Itu sih yang saya dapatkan. Jadi dari segi cashback dan lain-lain gitu ya. Oke, selanjutnya boleh dari Mas Rizky Putra. Iya, menurut saya selama menggunakan Shopee banyak sekali keuntungan yang saya terima. Mulai dari harga yang relatif lebih murah daripada e-commerce yang lain, banyak sekali metode pembayaran yang beragam dan sangat terus yang utama hemat tenaga, karena kita tidak perlu keluar rumah untuk membeli barang, cukup akses lewat smartphone, kita sudah dapat barang yang kita inginkan. Selain itu, adanya gratis ongkir juga sangat menguntungkan bagi saya. Oke, Itu terima aja. kasih. Selanjutnya boleh dari Mas Acap. Iya, keuntungan yang saya dapat itu kemudahannya. Lebih kemudahnya ya. Mudah dalam arti kita tidak perlu repot-repot untuk cari barang ke sana ke sini. Terus habis itu pembayaran juga mudah, apalagi sekarang ada sistem COD kan. Jika memang tidak mau keluar rumah, bisa pakai M-Banking atau misalnya COD. Dan jadi ya itu, keuntungan saya dapat itu kemudahan dalam pembayarannya sih. Iya. Pembayarannya yang beragam, jadi mudah saya milihnya. Apalagi ada pay later, ya kan? Semua kan suka. Iya. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Mas Acap. Untuk terakhir nih dari Mas Adi, boleh disampaikan.
Mas Adi bisa dengar suara saya nggak? Keuntungan yang saya dapatkan dari aplikasi Shopee, yaitu Shopee memiliki banyak sekali fitur dan layanannya sehingga memudahkan saya untuk bertransaksi melalui aplikasi Shopee. Udah, itu aja. Oke. Terima kasih untuk teman-teman untuk diskusinya, analisanya terkait dengan platform Shopee ini. Tadi dari awal bahkan banyak sekali atau lebih banyak kita membahas tentang kelebihan daripada platform Shopee ini. Nah, perlu kita ketahui juga menurut saya, menurut selama saya juga menggunakan Shopee di sini, ada beberapa hal atau kekurangan yang ada di Shopee. Salah satunya yaitu dalam hal pelayanan pengiriman. Jadi dulu waktu awal itu sebelum adanya Shopee memiliki ekspedisi yaitu Shopee Express, itu banyak kita bisa memilih ekspedisi-ekspedisi yang disediakan oleh Shopee gitu. Tapi pada saat Shopee ini memiliki ekspedisi sendiri, jadi untuk pemilihan kita untuk memilih ekspedisi jasa kurir itu sangat terbatas. Bahkan kadang ada beberapa pesanan yang langsung dipilihkan dari pihak Shopee-nya gitu. Dan menurut saya juga untuk kurir dari Shopee Express itu kurang update dan masih kurang daripada yang lainnya gitu. Oke, itu aja sih analisa atau pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bisa join dan diskusi pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya dan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.